Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Bintang Fadilah, NPM 247826062. Dan pada video kali ini saya akan membuat video tentang State-Based Network Automation and Compliance. Jadi pada video kali ini, pada video hands-on kali ini, kita tuh disuruh untuk menampilkan, menjelaskan, dan menjalankan setiap script yang digunakan. Jadi di sini ada script-scriptnya yaitu inventory YAML, Desired state YAML, deploy config YAML, getter pack YAML, dan terakhir ada check compliance YAML. Mungkin langsung saja kita ke pinetnya. Jadi di sini ada topologi, router, docker, atau NAC, lalu ada switch sebagai Ethernet switch. Jadi switch di tengah ini hanya sebagai penyalur saja internet dari atas sini. Jadi masing-masing ini IP-nya DHCP modenya. Mungkin langsung saja kita ke script yang pertama, yaitu sini kalau kita lihat inventory YAML. Berarti kita bakal ke inventory YAML dulu. Nah, sekarang kita sudah masuk di dalam file inventory YAML. Jadi apa sih file inventory YAML itu? Nah, file inventory YAML merupakan file yang di dalam itu terdapat daftar perangkat atau device list yang akan digunakan sama Ansible-nya. Jadi jika Ansible ingin mengkonfigurasi suatu perangkat, dia kan butuh informasi dari perangkat tersebut. Nah, inventory YAML merupakan file yang berisi informasi-informasi dari perangkat-perangkat yang bisa dikonfigurasi atau yang akan digunakan oleh Ansible untuk dikonfigurasi. Jadi kurang lebih di dalam inventory YAML itu yang pertama ada AL. AL ini kayak grup utamanya, jadi semuanya harus ikut aturan AL. Yang kedua ini ada vars, ini merupakan variabel global yang perintah di dalam variabel global ini berlaku untuk semua perangkat. Jadi kan tampilan fullnya kayak gini nih. AL, vars, children, switches, lalu ada router ya. Nah, bagian Ansible admin dan Ansible user dan Ansible password di bawahnya var ini merupakan kode untuk yang digunakan Ansible untuk login ke jaringan SSH atau ke protokol SSH dari perangkatnya. Jadi nantinya Ansible akan membutuhkan akses ke perangkatnya kan untuk dikonfigurasi lewat SSH. Nah, ini merupakan kodenya. Jadi Ansible user, Ansible password nih yang menandakan username dan juga password dari protokol SSH pada perangkat yang akan dikonfigurasi. Lalu yang selanjutnya ini ada Ansible Network OS, Cisco iOS. Jadi di sini kita memberitahu Ansible bahwa OS yang dipakai adalah Cisco iOS ya. Lalu selanjutnya ada Ansible Connection. Jadi kita mau Ansible ini lewatnya network CLI. Jadi kita beritahu nih network CLI pada Ansible Connection. Selanjutnya ini merupakan mode private exit atau setelah enable biasanya kan ada password tuh setelah masuk ke perangkatnya. Nah, ini merupakan kode atau program yang berperan pada bagian itu. Jadi kita beritahu setelah enable itu pasti ada password kan. Nah, passwordnya nanti bakal dimasukkan oleh si Ansible-nya. Jadi setelah masuk ke perangkat, otomatis Ansible bakal ngetik enable lalu masukkan passwordnya. Tuh. Selanjutnya, setelah kita bahas variabel globalnya, kita di sini ada switches. Jadi ada di switches ya. Ini merupakan grup switch. Jadi dengan grup switch yang di dalamnya ada host yaitu S1. Jadi di sini kita namai S1 karena perangkat yang ada di topologi ini itu ada S1 ya. Jadi S1 itu adalah switch yang nantinya kita bakal konfigurasi. Jadi kita namain S1 lalu kita berikan Ansible hostnya atau IP address-nya. Jadi si Ansible ini tahu IP dari perangkat S1 ini berapa. Selanjutnya ada group routers yang di dalam itu ada host router 1 ya, ini yang sebelah kiri ini. Jadi kita berikan Ansible host yang nantinya
this IP dari si routernya, agar si Ansible-nya tahu dia harus konfigurasi ke IP mana untuk si router 1 atau IP mana untuk si S1-nya. Kurang lebih seperti itu untuk inventory YAML. Kita Ctrl X aja. Nah, untuk script yang selanjutnya kita bakal masuk ke desired state dulu ya. Jadi nano state YAML, enter. Nah, setelah kita masuk ke file script desired state YAML, di sini ada konfigurasi seperti hostname, switches, VLANs, dan router loopback ya. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh, izinkan saya untuk menjelaskan desired state YAML yang terlebih dahulu. Jadi desired state YAML ini merupakan file yang berisi konfigurasi yang kita inginkan atau konfigurasi standar yang nantinya harus dipenuhi oleh setiap perangkat. Dan nantinya konfigurasi ini bakal dicek sama compliance-nya. Jadi ini konfigurasi atau tujuan konfigurasinya harus seperti ini pada masing-masing perangkat. Misal kayak switches, berarti di masing-masing switch itu harus ada VLAN ID 62 dengan nama VLAN 62, lalu ada VLAN ID 2062 dengan nama VLAN 2062. Begitu juga dengan yang router. Yang router juga harus ada interface loopback. Interface loopback-nya dengan IP 10.62.62.1/32 seperti itu. Kurang lebih seperti itu untuk file desired state YAML-nya. Nah, untuk selanjutnya, script selanjutnya kita bakal beralih ke kemana dulu nih? Deploy config YAML dulu ya, sesuai ketentuan. Coba deploy config YAML ya. Kita bakal beralih ke deploy config YAML. Di sini kita masuk dulu. Titik YAML. Nah, di dalam script file deploy underscore config YAML, script itu bakal bertujuan, jadi si playbook ini untuk menerapkan konfigurasinya berdasarkan desired state. Jadi deploy ini untuk ngedeploynya lah, untuk ngejalanin perintah yang ada, yang disuruh, yang menjadi target yang kita taruh di desired state tadi. Jadi deploy ini perintah untuk menerapkannya. Kalau desired state tadi kan kita cuma tujuan konfigurasinya harus kayak gini. Kalau ini yang menerapkannya gitu. Jadi kalau kita lihat di sini itu ada host yang artinya semua. Jadi playbook ini tuh berlaku untuk semua perangkat. Lalu parse files ini yang menjadi referensi dari deploy config YAML. Jadi di sini kita gunakan desired state YAML yang di dalamnya harus konfigurasi VLAN dan juga loopback. Nah, selanjutnya di sini ada tugas, yaitu yang pertama ada switch VLAN configuration. Yang dimana di dalamnya itu ada konfigurasi untuk VLAN yang ada di switchnya. Jadi dinamain configure VLAN on switch. Lalu playbook bakal ngejalankan task ini pada switch ya. When switches in group names, berarti dia bakal ngejalanin perintah ini pada group switch ya. Dengan IOS VLAN-nya tuh VLAN ID. Jadi dia ngambil VLAN ID dan VLAN ID-nya dulu dan namanya. Lalu ketika VLAN ID dari desired state dan nama desired state-nya, Jadi pertama tuh dia ngambil VLAN ID yang ada di desired state. Jadi filenya tuh bakal ngambil VLAN ID dari desired state. VLAN ID berapa aja yang harus dikonfigurasi, namanya apa aja juga. Maksudnya namanya sesuai dengan yang ada di desired state juga. Setelah dapat nih ya, maka si deploy config-nya bakal ngebuat VLAN baru tanpa menghapus VLAN lainnya. Karena yang ditujukan kan hanya yang ada di desired state doang. Selanjutnya dia bakal memeriksa nih. Tas ini bakal dijalanin di looping, jalankan sebanyak
jumlah VLAN-nya. Jadi kan karena di share state cuma ada 2, jadi loop-nya hanya 2 kali gitu. Selanjutnya ada konfigurasi dari si router loopback-nya. Jadi konfigurasi untuk membuat interface loopback pada router itu kurang lebih sama. Jadi when routers in group names, yang artinya hanya berlaku untuk router yang ada di grup routers. Dan perintahnya itu kurang lebih seperti ini ya. Jadi ngambil dulu loopback, interface loopback berapa yang harus dibuat, lalu IP-nya berapa. Nah, setelah itu bakal dibuat oleh si deploy. Jadi setelah dapat datanya dari di share state, bakal langsung diterapkan di deploy config YAML-nya. Gitu, kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk deploy config YAML. Mungkin kita coba jalankan aja ya langsung ya. Di deploy config YAML dulu gimana? Kita clear dulu. Sebelumnya kita periksa dulu nih. Si switch itu udah punya VLAN 62 atau belum. Oh, di sini udah ada ya VLAN 62 ya. Mungkin nanti kita coba hapus dulu biar biar konfigurasinya tuh balik ke awal lagi. 62. So, nah di sini VLAN 62-nya udah dihapus. Nanti kita bakal pindah ke router, kita periksa loopback 62-nya loopback-nya udah ada belum? Loopback 62-nya udah ada, berarti kita hapus ya. dua and WR kita save, lalu selanjutnya kita bakal minta tampilin yang show interface terbarunya. Dan di sini loopback 62-nya sudah terhapus, yang artinya ini balik kayak originalnya lagi. Maka kita bakal ngejalanin file script deploy config-nya. Jadi untuk ngejalanin itu tinggal ketik ansible playbook. Ansible play. Kalau di tab mau nggak dia? Nggak mau. Playbook. Ansible playbook min i. Di sini kita harus berikan file perangkat yang harus dikonfigurasi ya, inventory titik YAML. Jadi ini informasi perangkat yang akan dikonfigurasi oleh Ansible playbooknya. Lalu perintah script untuk mengkonfigurasinya di deploy config titik YAML. Kurang lebih seperti ini ya. Coba kita running deh. Tunggu. Dan di sini dia bakal ngejalanin nih play deploy configuration to switch and router. Pertama, tugas dari script tuh bakal konfigurasi dari VLAN-nya dulu. Jadi dia bakal auto skip dari R1 dan routernya, perangkat routernya. Lalu dia bakal berfokus pada switch 1 S1. Di sini bakal diberikan konfigurasi nih. Item VLAN ID-nya 62, nama VLAN-nya VLAN 62, lalu VLAN ID-nya 2062 dan name-nya VLAN 2062. Di sini ini agak sedikit ngebug ya scriptnya, mungkin kita bisa perbesar terlebih dahulu dari terminalnya. Wah, ini harus ngulang lagi berarti ya. Mungkin kita coba bisa lihat di switch-nya. Sebentar. Dan dengan konfigurasi tersebut harusnya VLAN 62, VLAN 2062 dan interface loopback 62-nya sudah terbuat ya, terbentuk di masing-masing perangkatnya. Jadi sini kita coba lihat show interface, show VLAN brief dulu pada switch. Apakah konfigurasinya berjalan dan diterapkan pada
switch-nya untuk VLAN-nya, karena tadi kan sempat ngebug tuh di tampilannya, hanya ngebug di tampilannya. Emang kadang pin-nya tuh kadang sering kayak gini ya. Dan di sini sudah terbuat tuh VLAN 62 dan juga VLAN 2062 untuk si routernya. Reconnect lagi. So VLAN show VLAN. So IP interface brief. Nah, kita bisa lihat interface loopback 62-nya berhasil terbuat gitu, terbentuk pada router 1. Untuk selanjutnya kita pindah ke Docker. Nah, ini Dockernya nggak bisa oke, ntar kita matiin dulu deh, kita ulang di Dockernya, terminalnya agak sedikit error Docker. Nah, ini kan perintah terakhirnya nih, kita coba jalankan lagi deh. Apakah ada perbedaan antara running pertama dan running keduanya? Oke. Dia bakal nah, di play recap, karena running pertama play recapnya nih nggak muncul karena disebabkan oleh bug tadi, bug tampilannya. Tadi di running pertama change-nya itu 1. Sedangkan di running kedua change-nya 0, yang menandakan adanya idempotensi pada perintah yang kita jalankan gitu. Jadi Ansible ini menjamin idempotensinya gitu. Jadi walaupun perintah itu diulang-ulang terus, maka itu nggak ngaruh pada hasilnya. Tuh, dan tidak ada terjadi perubahan pada masing-masing perangkat yang ada. Perubahan hanya terjadi pada running pertama, bukan running kedua. Running kedua itu hanya ngecek kalau ada, ya udah gitu. Mungkin itu untuk si file script deploy YAML-nya, deploy config YAML-nya ya. Selanjutnya kita bakal pindah ke file script. Kita lihat ini dulu, gather facts YAML. Nano gather fake YAML. Nah, di sini kelihatan nih isi dari gatherfacts YAML. Jadi file gatherfacts YAML ini bertugas untuk mengambil kondisi aktual perangkat atau kondisi terbarunya gitu. Berupa kayak kalau kita lihat di sini kayak hostname-nya tentunya ya. Lalu versi iOS, lalu serial number-nya, daftar VLAN-nya nih, dan daftar interface-nya. Mungkin yang kita jelaskan secara ringkas ya. Dari yang pertama ini ada nama yaitu yang nantinya bakal di print kayak gather post state information, lalu hostnya al, dan di sini ada tugasnya. Yang pertama itu untuk mengambil iOS spec-nya, jadi mengambil informasi dasar dari perangkatnya di sini kayak register device spec-nya. Lalu yang kedua ini ada aduh agak ngebug tuh kan tampilannya, coba kita ke atas terus lagi ke atas lagi. Nah, di sini yang kedua ini ada run show command yang di dalamnya tuh bakal ngejalanin command show VLAN brief gitu. Jadi dia bakal ngedapetin interface VLAN-nya secara yang terbaru gitu dari si switch-nya. Lalu yang ketiga ini menjalankan pengesavean. Gimana ya ngomongnya? Jadi pada konfigurasi ketiga ini ada program untuk menyimpan data ke dalam JSON gitu. Jadi file ini nantinya bakal dipakai oleh si compliance-nya. Jadi sini ada data yang di save, yang masing-masing itu ada buat switch. Jadi sini switch, perangkat switch ini di save ke dalam data JSON. Lalu yang kedua ada data si router yang di save ke dalam format JSON juga. Jadi gather facts itu ya gunanya untuk mendapatkan informasi aktual state dari masing-masing perangkatnya gitu.
Kalau kita running, Ansible playbooknya kita tinggal ganti gini aja. Gather facts. YAML, enter. Kita lihat di sini dia akan menjalankan task yang pertama, yaitu gather use facts. Ya, kalian tadi urutannya gather use facts, lalu solve is comment, run show VLAN for switch ya. Dan ini kayaknya tampilannya ngebug lagi deh. Wah iya benar. Jadi setelah dia ada gather use facts, lalu dia menjalankan show VLAN for switch, lalu selanjutnya harusnya dia menjalankan loopback ya, mendapatkan perintah interface brief. Jadi setelah show VLAN pada switch, dia bakal show IP interface pada router. Selanjutnya dia bakal nyimpen datanya ke dalam JSON. Kalau kita clear ls, jadi di sini dia bakal menyimpan ke dalam masing-masing file nih. Di sini kan ada file r1_facts.json. Ini merupakan hasil setelah kita menjalankan gather facts YAML-nya. Tuh. Lalu di sini ada s1_facts.json, isinya data-data dari si S1-nya. Jadi dalam bentuk JSON. Untuk yang selanjutnya, kita bakal sampai ke check convenience YAML atau script terakhirnya. Jadi mungkin kita langsung saja lihat. Compliance ya kan. Nah, file script compliance YAML berfungsi untuk fungsinya untuk pemeriksa kesesuaian. Jadi playbook tuh bakal memeriksa kesesuaian melalui script check compliance YAML. Jadi di dalam compliance YAML ini kurang lebih nantinya bakal dicek apakah VLAN-nya sesuai, loopback-nya ada, dan pokoknya mencoba menyamakan konfigurasi, dicek nih apakah sesuai nggak gitu atau belum sesuai. Di mana di sini ada task, yaitu task yang pertama. Jadi check compliance YAML juga berfokus pada declare state YAML, yang artinya patokannya yaitu declare state YAML. Di sini ada gather basic fact yang pertama. Dia bakal ngecek basic facts-nya tuh apa gitu. Lalu bakal dicek hostname-nya. Sini bakal dicek hostname hanya untuk router ya, tapi yang dicek. Lalu selanjutnya ada perintah untuk mengecek VLAN. Jadi IS comment-nya VLAN brief seperti biasa. Lalu bakal divalidasi VLAN-nya, dan untuk loopback-nya show IP interface brief ya komennya. Lalu bakal divalidasi nama dari si loopback-nya tersebut. Gitu. Masing-masing dijalankan pada grup yang ditujukan. Misal kalau pada router ya, router berarti masuknya ke show loopback ya, loopback lagi. Show IP interface brief. Kurang lebih seperti itu untuk dari si check compliance YAML-nya. Jadi sini kan ada kayak item VLAN ID nih. Berarti perintah ini untuk memvalidasi VLAN-nya setelah dicek lewat show VLAN brief ini kan, setelah ditampilkan gitu VLAN apa aja, bakal dicek tuh pakai item VLAN ID nih. Dia Ansible bakal nyari VLAN ID-nya dalam output show VLAN brief yang ada di sini nih. Dalam output ini bakal dicari nih VLAN ID string in VLAN outputs std out. Jadi VLAN ID-nya berapa dan namanya juga apa. Jadi semisal kalau violet berarti berbeda konfigurasi yang ada pada si switch dan juga si routernya itu berbeda. Dia bakal ngirim pesan VLAN, item VLAN ID missing. Jadi item VLAN berapa yang dituju nih. Kalau sukses berarti dia bakal ngirim success message gitu. Begitu juga dengan yang router ya. Kurang lebih seperti itu untuk yang router. Mungkin kita coba running deh. CLX clear.
maka kita ganti nih, check underscore compliance YAML, enter. Nah, kalau seperti ini. Semoga tidak ngebug lagi ya tampilannya. Wah, ini ngebug ini. Ini kita nanti perbesar aja terminalnya. Ya, biar bisa kita lihat full, berarti kita perbesar terminalnya. Kita jalankan ulang perintah dari si Ansible check compliance-nya. Di sini dia bakal ngecek nih. Tugas yang pertama itu get real specs. Lalu validasi hostname-nya untuk si router 1. Lalu dia bakal pindah ke validasi VLAN-nya untuk si switch-nya. Dan di sini VLAN 62 dan VLAN 206-nya udah ketemu, jadi statusnya tuh oke, VLAN 62 oke, VLAN 206 oke, atau sukses lah. Dan berikutnya dia bakal berpindah ke router 1 untuk memvalidasi interface loopback-nya. Di sini ada interface-nya dan ketemu tuh loopback 62 oke. Dan di sini ada player recap-nya. Status R1, S1 ini oke semua ya, tidak ada yang violate. Sekarang gimana kalau kita ganti semisal konfigurasinya itu nggak sesuai? Jadi kita masuk ke switch-nya dulu. Konfigurasi ML ini kita bakal hapus nih interface VLAN-nya. VLAN 2062 aja deh, kita hapus. Oh, ini ada ini nggak sih? No interface VLAN. No, sorry, no VLAN doang kalau di ini. Ya nggak, kalau di switch harusnya no VLAN doang ya. No VLAN 2062. Nah, di spasi, rupanya harus di spasi ternyata. WR kita save, lalu show VLAN brief. Dan di sini VLAN 2062 sudah dihapus ya, sisa VLAN 62. Kita pindah ke Docker. Ke router dulu, kita hapus loopback-nya. Jadi sengaja VLAN 62-nya ini saya sisain biar kita bisa tahu ketika ada konfigurasi yang benar dan juga yang salah, gimana sih respon dari si check compliance-nya. Jadi kita bakal lihat, kita bakal hapus di R1 yaitu interface loopback 62-nya. Enter and WR show interface. Interface brief. Nah, ini udah kehapus ya. Loopback dari 62-nya, udah di WR juga. Selanjutnya kita bakal jalankan ulang dari si compliance-nya. Apa respon dari check compliance ketika ada konfigurasi yang tidak sesuai dengan di share state YAML-nya. Nah, di sini nih di get VLAN list lalu divalidasi, apa yang terjadi nih? Pasti ada yang merah satu. Nah, benar saja. Nanti kita bahas ya. Nah, untuk R1. Jadi, seperti yang saya bilang, ketika konfigurasi tersebut tidak menemukan kesesuaian antara di share state YAML dengan konfigurasi yang ada pada masing-masing perangkat, maka untuk di VLAN dulu di S1, dia bakal mengirim pesan violate nih. Violate dan mengirimkan item yang belum ada pada switch tersebut, yang seharusnya ada tapi belum ada pada si switch tersebut, dan bakal dikirim VLAN 2062 missing.
Untuk yang R1 karena tadi kan kita hapus juga nih loopback 62-nya, dia bakal ngirim seperti ini juga. Filelet dan item yang dikirim ini ada loopback 62, interface loopback 62 yang tidak ditemukan oleh si check compliance YAML-nya. Yang artinya konfigurasi tersebut itu masih ada ketidaksesuaian. Karena ini kan kalau VLAN 62 nih ketemu nih, oke, maka statusnya. Sedangkan kalau yang di VLAN 2062 dan R1 ini kan nggak ketemu nih konfigurasi yang sesuai sama yang ada di desire state YAML, maka akan menghasilkan filelet. Di sini ada file recap-nya. Jadi di R1 ada filelet 1 yang artinya konfigurasi ada satu yang nggak sesuai. Lalu di S1 juga begitu, ada konfigurasi satu yang tidak sesuai. Maka compliance ini berhasil mengidentifikasi ketidaksesuaian perintah yang harus dilakukan pada konfigurasi sebenarnya atau konfigurasi actual state-nya. Itu kurang lebih. Dan untuk videonya saya rasa sampai di sini. Saya minta maaf apabila banyak kekurangan dalam pembuatan videonya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.